Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita mempelajari topik pemberdayaan dan potensi kearifan lokal. Kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep komunitas lokal dan kearifan lokal. Menarik bukan? Masyarakat senantiasa menghadapi perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan dunia digital. Tidak semua masyarakat siap menghadapi konsekuensi dan tantangan realitas sosial tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan pada era globalisasi dan digitalisasi adalah pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan dan kearifan lokal? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut dengan saksama. Teman-teman, dalam topik pemberdayaan dan potensi kearifan lokal, kita akan mempelajari 3 materi, yaitu komunitas lokal, kearifan lokal, dan pemberdayaan komunitas lokal. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu komunitas lokal. Sebelum memahami pemberdayaan, mari kita diskusikan tentang konsep komunitas. Apakah kalian pernah atau sedang tergabung dalam suatu komunitas? Mengapa kalian bergabung dalam komunitas tersebut? Coba ceritakan pengalaman kalian dalam forum diskusi kelas. Sebagai salah satu contoh komunitas adalah perajin atau paguyuban pembuat gerabah. Apakah kalian pernah membuat gerabah? Kalian dapat melihat secara langsung aktivitas tersebut di Desa Wisata Gerabah. Pada umumnya, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi wisata karena daya tarik yang dimiliki. Desa wisata juga dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, sarana edukasi, dan pelestarian budaya. Adakah desa wisata di daerah kalian? Bagaimana peran komunitas lokal dalam mengelola desa wisata tersebut? Coba kemukakan pendapat kalian di kelas. Teman-teman, kelompok perajin, Karang Taruna, PKK, kelompok tani, dan kelompok seniman merupakan contoh komunitas yang dapat kalian temukan di lingkungan sekitar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang tinggal di suatu lokasi tertentu. Suatu komunitas memiliki ikatan keanggotaan yang kuat. Mereka memiliki rasa yang sama, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling membutuhkan. Konsep komunitas sebenarnya tidak hanya bersifat kedaerahan, tetapi berkembang ke arah yang lebih luas. Komunitas merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari kesamaan kepentingan bersama. Setiap anggota komunitas memiliki sense of belonging, yaitu rasa memiliki satu sama lain dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Pada era digital saat ini, kalian dapat menemukan contoh komunitas dengan mudah. Sebagai contoh, komunitas pecinta lingkungan, budaya, hobi, dan fans club yang terbentuk melalui dunia maya. Meskipun demikian, komunitas lokal berkaitan dengan wilayah atau lingkungan setempat. Komunitas lokal merupakan kelompok sosial yang memiliki kesamaan tujuan, nilai, dan norma di suatu wilayah tertentu. Teman-teman, saatnya kita masuk pada bagian materi kedua, yaitu kearifan lokal. Tahukah kalian apa yang dimaksud kearifan lokal? Apa saja kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar kalian? Salah satu contoh kearifan lokal adalah Subak. Subak merupakan kearifan lokal berupa organisasi petani di Bali yang mengatur sistem irigasi. Subak mengandung filosofi Trihita Karana, yang berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Trihita Karana terdiri atas parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dan sesama manusia. Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia bersama alam dan lingkungan. Konsep kosmologi Trihita Karana termuat dalam awik-awik. Awik-awik berfungsi mengatur tata krama, pergaulan hidup dalam masyarakat sesuai falsafah Trihita Karana. Dalam awik-awik,
dijelaskan mengenai aturan, tata cara pengelolaan subak, serta proteksi dan konservasi properti budaya dan alam di area subak. Subak telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata yang mendunia. Kearifan lokal dapat kalian temukan dari berbagai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya ada di pedesaan. Masyarakat perkotaan juga memiliki kearifan lokal yang sebagian sudah mengarah pada adaptasi gaya hidup masyarakat modern. Dapatkah kalian memberikan contoh kearifan lokal pada masyarakat perkotaan? Berkebun dengan metode hidroponik di lahan sempit merupakan contoh kearifan lokal masyarakat perkotaan. Gerakan hijau tersebut bermanfaat sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi masyarakat. Selain hidroponik, perilaku memilah sampah untuk didaur ulang juga termasuk contoh kearifan lokal. Pengelolaan sampah menunjukkan contoh kearifan lokal yang bertujuan mengurangi kerusakan lingkungan. Berdasarkan contoh-contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dapat tumbuh sesuai perkembangan zaman. Kearifan lokal tidak hanya berkaitan dengan alam. Kearifan lokal memuat pengetahuan, kepercayaan, dan kebijaksanaan yang digunakan masyarakat sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal dikenal, dipercayai, dan diteruskan sebagai elemen yang mampu memperkuat kohesi sosial masyarakat. Kearifan lokal mampu mendorong masyarakat hidup berdampingan, selaras dengan alam, dan menyelesaikan berbagai konflik yang mereka hadapi. Dengan demikian, kearifan lokal mencakup aspek hubungan sosial antar anggota masyarakat. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. A. Perekat atau pemersatu hubungan sosial masyarakat. B. Kepercayaan atau pegangan hidup. C. Kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat. D. Sarana pelestarian lingkungan dan budaya. Kearifan lokal merupakan potensi yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya dampak negatif perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan dunia digital. Oleh karena itu, mari kenali dan lestarikan kearifan lokal yang ada di sekitar kalian mulai dari sekarang. Teman-teman, ayo perdalam pemahaman kalian mengenai pemberdayaan dan potensi kearifan lokal melalui latihan. Latihan kali ini adalah mengidentifikasi kearifan lokal di lingkungan sekitar. Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal. Silahkan kalian amati masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, identifikasilah 3 contoh kearifan lokal di lingkungan sekitar kalian, kemudian analisislah manfaat kearifan lokal tersebut untuk menghadapi tantangan dan kesempatan perubahan sosial. Kalian perlu mengidentifikasi gambar kearifan lokal, lalu deskripsi singkat kearifan lokal tersebut. Kemudian, manfaat dan kearifan lokal yang kalian pilih. Selamat belajar! Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan? Mengapa upaya pemberdayaan perlu dilakukan dalam masyarakat? Simak pemaparan materi berikut ya, agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah buta aksara? Menurut kalian, apakah masih ada penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca atau menulis? Sebagian masyarakat buta aksara masih ditemukan di daerah terpencil dan terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Buta aksara di Indonesia terus mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2021 masih ada sekitar 1,78% atau sekitar 2,9 juta penduduk Indonesia masih mengalami buta aksara. Masalah tersebut perlu segera kita berantas bersama. Menurut kalian, mengapa buta aksara harus diberantas? Kemampuan aksara meliputi membaca, menulis, dan berhitung. 3 kemampuan dasar tersebut dibutuhkan untuk belajar, berpartisipasi, dan menjalani kehidupan dalam masyarakat. Kelompok masyarakat buta aksara umumnya memiliki pendidikan rendah, miskin, dan termarginalkan karena tidak mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Apabila tidak segera ditangani, masalah tersebut
dapat menghambat pembangunan negara. Menurut kalian, apakah buta aksara dapat diatasi melalui pemberdayaan komunitas lokal? Selain pemerintah, pemberantasan buta aksara dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM disebut juga Non-Governmental Organizations atau sering dikenal dengan sebutan NGO. LSM atau NGO merupakan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen dan non-profit. Penanganan kasus buta aksara dapat dilakukan melalui pelatihan serta pendampingan langsung dengan melibatkan komunitas lokal. Keterlibatan komunitas lokal diharapkan mampu membantu kelangsungan program sehingga masyarakat secara perlahan memiliki keterampilan membaca dan menulis. Lantas, siapa saja kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan pada umumnya berkaitan dengan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat penerima manfaat pemberdayaan antara lain kelompok miskin atau rentan, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, komunitas adat, dan masyarakat marginal. Melalui pemberdayaan, kelompok masyarakat tersebut mampu meningkatkan kontrol dan partisipasi atas keputusan hidupnya. Teman-teman, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya, kualitas hidup, serta kapasitas hidup masyarakat. Menurut United Nations, pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan memberi akses, mitra, jaringan, dan hak bersuara, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membangun kehidupannya. Pemberdayaan atau empowerment juga dapat diartikan sebagai proses memberikan kesempatan, kemampuan, dan keberanian bersuara untuk melakukan upaya yang terbaik bagi pribadi, keluarga, atau lingkungannya. Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan menjalani kehidupannya. Pemberdayaan bukanlah proses yang instan. Pemberdayaan membutuhkan waktu lama dan berkelanjutan atau sustainable. Adapun kunci keberhasilan pemberdayaan yaitu lingkungan yang mendukung serta partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat atau komunitas lokal sangat penting dalam pemberdayaan. Menurut United Nations, masyarakat seharusnya tidak diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi agen yang menggerakkan perubahan. Misalnya, dalam pengambilan keputusan, pengentasan kemiskinan, meningkatkan integrasi sosial, dan membuka peluang pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Setelah menyimak penjelasan materi mengenai pemberdayaan, dapatkah kalian menyimpulkan konsep pemberdayaan dalam komunitas lokal? Untuk mempermudah membuat kesimpulannya, ajaklah 3 orang teman kalian berdiskusi tentang konsep pemberdayaan komunitas lokal. Diskusikan juga maksud kegiatan pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Carilah contoh bentuk pemberdayaan tersebut. Kalian dapat mencari informasi tambahan dari internet, buku, atau sumber informasi lainnya untuk menyimpulkan konsep tersebut. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian agar memperoleh masukan dari guru dan teman-teman di kelas.